Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Ariyanti, NPM 186900004 akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Physical, Textural, Rheological, and Sensory Characteristics of Amaranth Based with Flower Bread. Pendahuluan. Amaranth atau biji bayam adalah sejenis biji-bijian yang memiliki nutrisi beragam bagi tubuh. Amaranth dapat dijadikan tepung dengan cara dipanggang atau diekstruksi sehingga dapat digunakan sebagai campuran produk seperti roti dan cake. Tepung amaranth termasuk jenis tepung bebas gluten sehingga dapat meningkatkan kualitas nutrisi dari produk tepung komposit. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui aktivitas antioksidan dan komposisi kimiawi tepung. Yang kedua, mengetahui sifat reologi dan sifat fisik roti gandum bayam. Yang ketiga, mengetahui tekstur, warna, dan sensorik roti gandum bayam. Bahan dan cara pembuatan. Bahan yang digunakan antara lain benih bayam, tepung terigu, gula, garam, minyak sayur gluten improved, dan ragim. Cara pembuatan roti meliputi dua tahapan. Yang pertama yaitu tahap pembuatan tepung bayam. Tepung bayam digiling dengan menggunakan penggilingan, kemudian dilakukan pengayakan. Yang kedua yaitu tahap pembuatan roti. Dilakukan dengan cara roti dibuat dengan mencampurkan bahan-bahan, kemudian dimixer, kemudian dicetak dan dilakukan pemanggangan dalam oven selama 30 menit pada suhu 225 derajat Celcius. Metode penelitian. Yang pertama yaitu aktivitas antioksidan tepung. Dilakukan dengan cara kandungan fenolik total tepung bayam diuji dengan menggunakan DPPH dan FRAP. Yang kedua yaitu komposisi tepung dan roti secara proksimat. Dilakukan dengan cara menggunakan metode standar AOAC. Yang ketiga yaitu pengukuran reologi. Pengukuran reologi dilakukan setelah bahan diuleni kemudian diukur dengan menggunakan reometer. Yang keempat yaitu evaluasi fisik roti. Evaluasi fisik roti dilakukan dengan pengukuran tinggi dan volume roti. Pengukuran tinggi dilakukan dengan mengukur roti menggunakan skala milimeter pada sudut 90 derajat, sedangkan pengukuran volume dilakukan dengan metode perpindahan lobak. Yang kelima yaitu analisis tekstur. Analisis tekstur dilakukan dengan cara menggunakan metode AAC. Analisa tekstur meliputi kekerasan, kekompakan, dan kekenyalan. Yang keenam yaitu analisa warna. Analisa warna dilakukan dengan menggunakan remah roti dan kerak roti yang ditempatkan dalam kolorimeter digital. Yang ketujuh yaitu evaluasi organoleptik. Evaluasi organoleptik dilakukan dengan cara pengukuran berdasarkan sifat fisik dengan skala hedonik. Hasil dan pembahasan. Berikut merupakan tabel dari aktivitas antioksidan tepung. Aktivitas antioksidan tepung terigu dan tepung bayam dapat dilihat pada tabel. Pada tabel ditunjukkan nilai TPC menurun secara signifikan seiring dengan peningkatan kadar tepung bayam. Pembahasan yang kedua yaitu komposisi tepung dan roti secara proksimat. Komposisi tepung terigu dan tepung bayam ditunjukkan pada tabel 2. Dapat dilihat pada tabel bahwa kandungan protein meningkat secara signifikan dengan peningkatan tingkat pencampuran tepung bayam karena kandungan protein yang lebih tinggi dalam tepung bayam. Yang ketiga yaitu pembahasan pengukuran reologi. Dapat dilihat pada tabel bahwa pengukuran reologi dipengaruhi oleh sifat-sifat interaksi antara butiran padi dan kekakuannya selama proses pemanasan. Pembahasan yang keempat yaitu evaluasi sifat fisik roti.
Dapat dilihat pada tabel bahwa peningkatan tepung bayam sebanyak 5-15% menyebabkan berat roti komposit meningkat dari 474,00 gram menjadi 489,30 gram. Hal tersebut disebabkan karena tepung bayam memiliki kapasitas serap air yang tinggi, sehingga menghasilkan adonan yang berat. Penambahan tepung bayam selain dapat meningkatkan berat roti, juga dapat menurunkan tinggi roti karena kandungan gluten yang rendah dalam campuran. Pembahasan yang keenam yaitu analisa tekstur. Dapat dilihat pada tabel bahwa peningkatan tepung bayam dari 5-15% menyebabkan springiness roti meningkat dari 0,60 mm menjadi 0,65 mm. Karena adanya gelatinized starch dan adonan gluten yang menghasilkan adonan lebih elastis sehingga dapat membentuk spons yang kontinu. Pembahasan yang ketujuh yaitu analisa warna. Dapat dilihat pada tabel bahwa yang diperoleh dari analisa warna menunjukkan terdapat adanya penurunan nilai lignis dan peningkatan nilai kemerahan dan kekuningan seiring dengan peningkatan tepung bayam. Yang kedelapan, pembahasan evaluasi organoleptik. Dapat dilihat pada tabel bahwa roti dengan penambahan tepung bayam menunjukkan hasil yang signifikan berpengaruh terhadap semua parameter. Nilai warna roti yang menunjukkan kerak dan remah mengalami penurunan secara signifikan karena adanya penambahan tepung bayam. Penurunan warna tersebut disebabkan oleh kesamaan warna antara tepung bayam dengan tepung terigu. Kesimpulan, penggunaan dua tepung yang berbeda dalam pembuatan roti dapat menghasilkan produk yang lebih baik dengan kandungan nutrisi yang lebih tinggi. Namun, penggunaan dua tepung yang berbeda dapat mempengaruhi warna, tekstur, sifat fisik, sensoris dalam roti. Hasil penelitian roti dengan penambahan tepung bayam sebanyak 10% memiliki kadar air 32,60%, protein 12,96%, serat 1,36%, lemak 2,61%, dan abu 1,33% lebih tinggi dibandingkan dengan kontrol. Selanjutnya, nilai L meningkat sedangkan nilai A dan B mengalami penurunan pada roti, yaitu pada perbandingan 10:90:10. Substitusi tepung bayam menghasilkan total kandungan final tertinggi pada kontrol 7,08 dari seluruh roti. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.